Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, pada malam hari ini subhanallah saya mendapat nikmat yang sangat luar biasa sekali bisa berkumpul bersama para habaib zuriyah dari Nabi Muhammad SAW untuk kemudian berbincang bersama para habaib yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama di samping saya adalah Habib Mahdi. Ini seorang yang muda, tapi kemudian ilmu agamanya sangat dalam sekali. Kemudian Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian di sana Habib Faris. Faris Al-Jupri ya. Di samping saya adalah Habib Ahmad Al-Mutahhar. Ya. Nah, terima kasih nih Habib sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbicara. Alhamdulillah di Provinsi Bengkulu akan kemudian terbentuk nanti penjelasan langsung dengan Habib Ahmad dan Habib Mahdi dan Habib Abu Bakar, juga ditambahkan mungkin nanti dengan yang lain. Termasuk juga kita ingin berbicara berkaitan dengan penjelasan apa itu Habib, kemudian Said ataupun kemudian Syarifah dan panggilan atau gelar-gelar yang lain yang berkaitan dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kami persilakan kepada Habib Mahdi berkaitan yang pertama mungkin insya Allah di Provinsi Bengkulu akan terbentuk Robitoh Alawiyah di Provinsi Bengkulu. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah termasuk kesempatan yang mulia bisa diwawancarai langsung oleh Melian Sori, suatu kehormatan bagi saya pribadi dan insya Allah pertemuan perkumpulan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Yang pertama tentang apa itu Habib. Ya. Apa itu Habib, apa itu Sayyid, dan apa itu Syarif atau Syarifah. Dan memang keturunan Nabi Muhammad SAW itu jelas adanya. Keturunan Nabi Muhammad itu jelas adanya sampai sekarang, bahkan banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara anak Nabi Muhammad, memang anak Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 7. Cuma tidak ada yang mempunyai keturunan. Tapi yang ada keturunan hanya ada di Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan beliau Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan memang lumrahnya biasanya masalah nasab itu menyambung kepada ayah. Tapi kata Rasulullah, kullu nasabin wa sababin maktun yaumal qiyamah ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Semua nasab itu terputus nanti di hari kiamat, kecuali nasab yang bersambung dengan aku dan hubungan yang bersambung denganku dan periparan yang bersambung denganku, kata Rasulullah SAW. Dan termasuk khususiyah juga, para habaib ini nasabnya itu bukan bersambung pada Sayyidina Ali, tapi bersambung nyambung kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Tidak bisa dipungkiri, mungkin kalau ada mengatakan tidak bisa, tidak ada keturunan habaib, itu anaknya Sayyidah Fatimah, sedangkan keturunan Habib itu harus turun dari laki. Sayyidah Fatimah mendapatkan khususiyah, mendapatkan kekhususan langsung dari Rasulullah. Keturunan Nabi Muhammad itu turunnya lewat Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahirlah putra yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, dari Al-Hasan inilah turun-temurun semua para habaib. Begitu juga daripada Sayyidina Husain turun-temurun para habib dan sampai sekarang yang ada di dunia sekarang ini. Jadi keturunan habaib itu ada yang nyambung kepada Sayyidina Hasan, ada yang nyambung kepada Sayyidina Husain. Nah, untuk Sayyidina Husain itu punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Bagir dan seterusnya sebagaimana yang ada di nasab ini. Ini keturunan daripada Sayyidina Husain. Dan memang umumnya keturunan para nabi, para dzurriyyah Rasulullah ini dipanggilnya Habib. Habib ya. Tapi kadang beda tempat, beda daerah, beda pemanggilan. Ada pemanggilan Habib, ada pemanggilan Sayyid, ada pemanggilan Syarif. Nah, cuma kalau di Indonesia ini kebetulan dan kebiasaannya mereka memanggil dengan Habib.
Nah, jadi Habib ini adalah panggilan, adalah yang menunjukkan kalau dia adalah putra atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Zuriyahnya. Zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada di sebagian negara lain itu yang atau daerah Indonesia tapi di daerah lain manggil Habib itu dengan sebutan Syarif atau dengan sebutan Sayyid. Itu tidak ada masalah. Apapun panggilannya antara Sayyid atau Syarif atau Habib, kalau itu jelas nasabnya bersambung pada Rasulullah, dia adalah zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuannya Syarifah. Ya, cuma memang kita juga ada biasanya itu sekedar panggilan ya. Ada juga panggilan itu kalau masih anak-anak. Kalau masih anak-anak itu biasanya dipanggil Sayyid. Nah, itu kalau dari Jawa biasanya singkatannya Y. Sayyid. Jadi orang Jawa itu biasanya manggil Sayyid, biasa dipanggil Yid. Akhirnya jadi Y. Nah, itu kalau bahasa Jawanya biasanya. Terus ada juga yang mengatakan dipanggil Sayyid itu kalau memang orangnya biasa, tidak berilmu. Tapi ketika orang itu berilmu, orang yang wibawa, baru dipanggil dengan sebutan Habib. Ada juga yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Cuma secara mutlak siapapun yang lahir, laki, perempuan, itu sudah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan memang sudah berhak mau lahir sudah dikatakan Habib. Karena Habib itu adalah sebutan anak turunan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau laki. Nah, kalau perempuan, anak ini bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif, tapi dipanggil dengan Syarifah. Syarifah itu adalah panggilan perempuan anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah keturunan Nabi ini boleh dipanggil Habib, boleh dipanggil Sayyid, boleh dipanggil Syarif. Tapi lumrah di Indonesia kebanyakan dipanggil Habib. Yang perempuan dipanggil dengan sebutan Syarifah. Kalau kita bicara artinya, Habib adalah orang yang dicintai. Orang yang dicintai, karena itu tidak gampang orang itu memanggil Habib. Karena betul sekali, kalau orang dipanggil Habib itu harus betul-betul pantas dengan panggilannya. Orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Karena memang ada sebagian para sesepuh itu tidak mau manggil Habib kecuali dia sudah berilmu. Kecuali dia sudah punya ilmu wawasan tinggi, baru dipanggil Habib. Karena nurut artinya, orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Dan dia berdakwah ya. Dia berdakwah. Tapi ada juga yang memutlakkan, yang penting dia Habib, anaknya Habib, meskipun masih kecil saya panggil Habib. Karena saking takzimnya, menghormatinya dia kepada Habib. Subhanallah. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi penjelasannya sudah sangat lengkap. Nah, mungkin ke Habib Abu Bakar berkaitan dengan Robitoh Alawiyah. Mungkin secara umum juga bisa Habib Abu Bakar jelaskan apa itu Robitoh Alawiyah. Habib Mahdi juga sekalian, Pak. Mungkin dilanjutkan. Iya. Berkaitan Robitoh Alawiyah, apa itu secara pusatnya, kemudian rencana kita di Bengkulu. Kalau kita membahas masalah Robitoh, ini adalah kalau artinya ikatan Robitoh Alawiyah. Ikatan para Al-Alawiyah atau keturunan para habaib. Keturunan para Alawiyin, keturunan para habaib. Nah, kalau masalah Robitoh ini memang terjunnya jalannya di masalah bidang divisi sosial. Di bidang sosial. Nah, kenapa sih, apa tujuan didirikannya Robitoh? Nah, latar belakang daripada Robitoh itu adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan harkat dan martabat umat Islam seluruh Indonesia. Itu adalah latar belakangnya. Khususnya keluarga Alawiyin, khususnya keluarga khusus para habaib. Jadi untuk menaikkan harkat dan martabat seluruh Indonesia, khususnya para Alawiyin, para keluarga zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui usaha-usaha sosial, baik kemasyarakatan dan pendidikan, serta dakwah Islamiyah, melalui pembinaan akhlakul karimah serta ukhuwah Islamiyah, dan tentunya dalam persatuan berbangsa Indonesia. Nah, itulah Robitoh Alawiyah. Jadi intinya Robitoh ini adalah berdiri di bidang sosial. Dan tetap kita dalam tujuan berdakwah dan ukhuwah Islamiyah. Dan itu tadi lebih dikhususkan kepada Alawiyin, lebih dikhususkan kepada mereka zuriyah Nabi Muhammad SAW. Menghimpun para habaib. Apa contohnya? Jadi di Robitoh itu ada namanya Maktab Daimi. Maktab Daimi itu adalah juga perkumpulan nasab yang bisa
meluruskan ini nasab ini betul berjalur kepada Nabi Muhammad atau tidak. Nah, itulah tugasnya Robito. Dan kalau ada yang mengaku-ngaku habaib, itu tugas juga untuk kemudian Robito menelusuri. Jadi memang tugasnya Robito, begitu ada orang yang mengaku habaib, itu harus diserahkan kepada Robito. Bisa ditelusuri dan di cross check nanti ada di maktab Adaimi tadi itu. Nasabnya itu betul apa Anda, menyambung apa Anda, sungguhan atau tidak. Nah, dan memang di maktab Adaimi ini luas, banyak sekali, dan di situ lengkap masalah nasab mana saja yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau sekarang itu sangat tidak bisa orang berbohong mengaku dia Habib. Kenapa? Di Indonesia ada Robito Alawiyah. Ya, yang menelusuri itu ya. Robito Alawiyah. Dan ketika orang itu mengaku habaib, pasti dia akan di cross check. Namanya siapa, anaknya siapa, nasabnya siapa, dan itu nanti bisa ketemu semuanya. Nah, karena itu kalau orang-orang ngaku habaib, itu sangat hati-hati dan jangan sampai ngaku-ngaku habaib, karena itu bisa berbahaya juga. Bukan hanya berbahaya, tapi haram hukumnya mengaku-ngaku nasab yang bukan nasabnya. Orang biasa saja ya, orang biasa mengakui ini bapakku, padahal bukan bapaknya, itu sudah haram. Apalagi mengakui nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad, jauh lebih haram lagi. Hukumnya sangat berat dan sangat haram sekali. Nah, kemudian kalau untuk di Bengkulu sudah ada yang di penelusuran Habib yang kemudian dari masyarakat misalkan yang bukan habaib tapi mengaku-ngaku misalkan. Dan alhamdulillah di Bengkulu ini sudah bergerak ke pengurusan Robitoh Alawiyah. Sudah, ya. Kita juga Robitoh Alawiyah ini terutama Habib Abu Bakar sudah bergerak di semua lini. Dari orang yang ngaku habaib sudah ditelusuri, sudah ditemui dan sudah diberi surat pernyataan. Dan dia sudah tidak bisa mengaku-ngaku habaib lagi. Dan juga alhamdulillah dengan bergeraknya pengurusan Robito ini juga ketemu satu persatu para habaib di Bengkulu. Subhanallah, ketemu bin Syekh Abu Bakar, ketemu Al Idrus, dan ketemu Al Habib Ahmad Al Mutahhar. Nah, dan ini semuanya bisa ngumpul lagi. Bukan hanya ngumpul, bukan hanya ketemu, tapi kita bikin majelis, satu perkumpulan, satu zikir, satu wiritan, satu rotib, satu majelis yang bernaungan Robitoh Alawiyah. Jadi alhamdulillah pergerakan pengurus di Bengkulu ini memberantas habaib yang mengaku habaib dan mengumpulkan para habaib dan dijadikan satu majelis untuk sama-sama belajar ilmu agama, berzikir kepada Allah dan lain-lainnya. Termasuk masyarakat umum pun dipersilakan untuk hadir. Dan umumnya juga dipersilakan untuk hadir. Jadi luar biasa. Nah, untuk progres kepengurusan ini seperti apa nih, Bib? Progres kepengurusan yang di Bengkulu. Sebelumnya saya juga mau melanjutkan tadi untuk perjalanan pengurusan Robito Bengkulu ini bukan hanya itu saja. Bahkan makam-makam pun sudah kita temui. Ya, termasuk yang di Kaur ya. Makam ada di Kaur, itu ada makam bin Syekh Abu Bakar dan makam Al Idrus, Al Habib di Kampung Bali. Di Kampung Bali itu ada Habib Saleh. Habib Saleh. Saya udah pernah ke situ juga. Habib Saleh sama Habib Husain. Kalau di Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar itu di desa saya itu. Iya, di Kaur. Di Kaur. Itu desa saya itu. Lanjut. Itu juga pergerakan dari kepengurusan Robito Bengkulu. Sudah ketemu ada makam para habaib dan sudah dirawat, sudah direnovasi, bahkan tidak sedikit orang yang berziarah. Ya, nah, itu termasuk pergerakan perusahaan di Bengkulu. Bukan hanya itu juga, bahkan di daerah Bintuhan. Ya kan, dan semuanya pergerakan daripada Habib Abu Bakar ini tadi. Di Bintuhan juga ditemukan ada kuburan, ada makam Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Nah, itu bahkan Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar itu adalah ternyata orang pertama kali yang membawa sejarah Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah di daerah Bintuhan. Ternyata bukan orang biasa, bukan orang awam yang membawa Ahlussunnah wal Jamaah ke daerah Bintuhan adalah para habaib. Langsung dari beliau sendiri, Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur juga para habaib juga terjun ke daerah Sumatera, ke daerah Bintuhan, Bengkulu. Yang membawa Ahlussunnah pertama kali, yang membawa NU pertama kali adalah Al Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Nah, ini tentunya tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Dan alhamdulillah makam sudah kita rawat, sudah direnovasi,
bahkan kita niati untuk kedepannya mungkin ada haul. Jadi sejarah Habib Ahmad itu tadi masih bisa kelihatan, masih bisa hidup dan bisa terus hidup seterusnya insya Oh Allah. ya, yang buku yang direncanakan Iya. Syarifah Komariah. Iya, insya Allah. Habib Alwi dan Habib Alwi bin Habib Ahmad. Iya. Ya. Dan itulah pergerakan daripada kepengurusan Bengkulu sekarang ini. Ada tambahan Habib Abu Bakar? Cukup. Habib Faris? Habib Ahmad? Cukup. Ini luar biasa sekali gitu. Berkumpul dengan para habaib. Karena di Bengkulu itu saya baru tahu itu dari kawan saya kan, Peri Pandalis kan, berkesempatan untuk kemudian juga sharing ke masyarakat apa itu habaib, apa itu habib, apa itu said, kemudian syarif, syarifah, kemudian robito alawiyah. Itu mungkin di Indonesia atau di Bengkulu ya ada yang belum tahu, itu sudah dijelaskan, termasuk juga rencana di Bengkulu ini sudah berjalan ya, sudah berjalan untuk kemudian kepengurusan dari Robito Alawiyah Bengkulu. Nah mudah-mudahan niat-niat baik dalam kebaikan sehingga menghimpun para habaib dan juga mencegah mengaku-ngaku habib di Bengkulu. Karena masih rawan daerah Sumatera ini ya, orang-orang mengaku habaib. Ini luar biasa. Insya Allah dengan adanya Robito itu semuanya bisa meminimalisir ya, sehingga jangan sampai orang dikasih ruang mengaku habaib, mengaku saja mengatakan bahwa apa yang disampaikan perkataan Nabi padahal itu bukan perkataan Nabi, itu sangat besar sekali dosanya kan. Apalagi mengaku keturunan kan, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah baik, di segmen terakhir kali ini di acara kita kali ini mungkin penutup Habib Mahdi sebagai penutup berkaitan dengan tema kita tentang Robito Alawiyah ataupun juga tentang penjelasan Habib dan lain sebagainya. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau masalah habaib, masalah keturunan Nabi Muhammad SAW ini harus perlu kita ketahui, dan khususnya masyarakat Bengkulu, teman-teman atau para kawan-kawan yang ada di sini, ketahuilah, alhamdulillah di daerah Anda itu ada habaib. Itu kalau ada habaib, bukannya dipukul tapi dirangkul, bukannya ditendang tapi disayang. Nah karena itu, insya Allah dan harapan kita di sini, para masyarakat Bengkulu dan yang lainnya, mari kita sama-sama ikuti para habaib yang lurus. Kita satu wadah, kita satu naungan, sehingga kita sama-sama bisa menjadi manusia yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih kepada Habib Abu Bakar, Habib Mahdi, Habib Faris yang sudah mendampingi juga, dan Habib Ahmad serta yang lain. Malam hari ini ramai kita. Dan untuk diketahui, sekarang ini kita berada di rumah Habib Abu Bakar, ini di Jalan Burniat. Burniat ya. Ini jalan yang penuh sejarah sebetulnya kan. Dan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu yang ingin kemudian bersilaturahim, berdiskusi agama, menimba ilmu, insya Allah para Habib di sini selalu terbuka. Insya Allah. Karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Saya Melian Sori. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.